Bayu. Ini tadi yang dibahas apa ya? Apa ya, Pak Pur? Allah terbuat dari apa katanya, Gus? Ilmu. Ilmu. Mencari ilmu setinggi langit. Oh, ini. Mulai lahir sampai mati. Oh, baik. Tolabul ilmu. Bahasa langit. Minal mati lalati. Bahasa langit. Utlubul ilma minal mati lalati. Atau yang lainnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Atau yang lainnya utlubul man aroda dunya fa'alai bi ilmi wa man arodal akhirat fa'alai bi ilmi bainahuma fa'alai bi ilmi. Wakeh yo aku diwarai Mbah No. Guruku Arab. Ilmu yang paling manfaati ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu hal ilmu yang dibuat digunakan ilmu yang digunakan yang berguna untuk hari ke depanmu. Ilmu hal, ilmu yang bisa berguna untuk menjadikan kamu itu bisa aktivitas. Ilmu yang digunakan untuk tandamu di depanmu, untuk takdirmu. Semua ilmu tidak ada manfaatnya kecuali untuk mempermudah jalan hidup ke depanmu. Bukan jalan untuk mengagungkan keakuanmu. Sapa sing duwe ilmu sing kangge njaluk diakoni di-like karo subscribe. Berarti ilmu kuwi cacat. Ilmu itu untuk mempermudah hidupmu. Siapapun, siapa saja. Semuanya apabila ilmunya digunakan untuk like dan subscribe, berarti dia itu orang yang cacat, tidak paham dengan fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu itu untuk mempermudah dirinya sendiri. Setelah itu mempermudah saudaranya, keluarganya. Setelah itu mempermudah saudara yang lainnya. Jadi itu namanya gunanya ilmu. Ilmu itu apa toh? Pengetahuan yang kau tahu itu loh. Pengetahuan. Masa gak ngerti pengetahuan? Pengetahuan apa yang telah kau tahu, yang Allah berikan kamu mengetahui sesuatu itu namanya ilmu bila kau bicarakan. Lah gunanya Allah memberikan ilmu untuk apa? Untuk kemudahanmu dalam melakukan takdir ke depanmu. Jadi Allah memberikan ilmu itu, menurunkan ilmu untuk mempermudah. Jadi fungsinya ilmu tidak untuk like dan subscribe. Kalau ada orang yang mempunyai ilmu hanya untuk like dan subscribe, berarti dia itu orang yang cacat. Memperkuat keakuannya, ben golek mencari untuk dijempol orang lain, disepakati orang. Diingat-ingat lagi fungsinya ilmu.
Allah menurunkan ilmu. Allah memberikan kita semua pemahaman ilmu. Panjenengan semua dikasih ilmu apapun. Itu gunanya untuk mempermudah kehidupanmu ke depan dalam melakukan khaliyah atau aktivitas. Ilmu itu untuk mempermudah hidupmu. Nah, kalau bahasa atau bicara, kamu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa itu untuk saling mengenal. Bahasa itu untuk saling mengenal, bisa komunikasi. Jadi alat bahasa itu untuk komunikasi. Biar tidak salah. Bahasanya pinter-pinter berbahasa. Itu belum tentu tandanya dia itu mempunyai ilmu hal. Ilmu yang untuk mempermudah kelakuannya. Pinter berbahasa itu sama dengan kacang, akeh cangkeme, kakean cangkem nek pol. Kacang itu kakean cangkem. Banyak mengerti bahasa itu banyak mudah untuk berbicara. Mudah untuk banyak omong. Apakah itu namanya ilmu? Bukan. Pinter berbahasa itu ya banyak omong dulu. Jangan lupa. Siapapun yang pinter omong, banyak mengerti bahasa-bahasa, banyak baca, banyak pengetahuan baca. Itu mempermudah banyak omongnya. Yo, sapa sing akeh ngerti bahasa Madura ngerti, bahasa Indonesia mengerti, bahasa Arab mengerti, bahasa Inggris mengerti. Itu mesti mudah omongnya. Jangan dikira seperti itu banyak ilmu halnya, banyak mempermudah dia untuk melakukan segala sesuatu, bukan. Jangan salah sangka. Jadi kembali lagi kepada bahasa aslinya, yang namanya ilmu itu Allah menurunkan untuk mempermudah kehidupanmu ke depannya. Itu ilmu, gunanya ilmu, Allah menurunkan ilmu ya seperti itu untuk mempermudah. Kalau gunanya bahasa, kamu bisa bahasa itu mempermudah komunikasimu dengan orang. Gunanya bahasa untuk mempermudah komunikasi dengan orang lain. Gunanya ilmu untuk mempermudah kehidupanmu ke depannya. Jadi bahasa dan ilmu berbeda. Siapa yang pinter omong, belum tentu dia itu mudah hidupnya. Siapapun yang pinter berbicara, berbahasa, dia itu pinternya berbahasa saja. Siapapun yang pinter menjalani hidupnya ke depan, dia itu berilmu untuk hidup ke depan. Ilmunya digunakan untuk hidup, kehidupannya ke depan, menjalani kehidupan sampai mati. Siapa yang berbahasanya banyak, menguasai banyak bahasa, dia itu bahasanya untuk mencari, untuk saling mengenal kepada orang. Apa mempermudah hidupnya? Enggak. Orang yang banyak berbahasa itu kalau semakin banyak omong itu semakin dia itu hidupnya kesulitan. Mempersempit hidupnya karena banyak omong. Banyak omong biasanya banyak ngapusi.
Kalau masalah banyak menipu itu karena sesuatu yang dia tidak tahu, dia mengatakan tahu, itu baru namanya menipu. Akarnya akar dari hati. Jadi banyak omong belum tentu banyak menipu. Kebiasaan tidak selalu, biasanya itu tidak selalu. Banyak omong berarti banyak bahasanya yang dia pahami. Kalau banyak omong itu banyak kesalahan. Bukan. Banyak omong itu banyak ilmunya, banyak bahasanya. Dia mengerti banyak bahasa itu akhirnya mengungkapkannya mudah. Masalah digunakan untuk menipu atau tidak itu kan terserah orangnya. Kalau orang menipu dengan omongan, orang menipu dengan kelakuan, kan menipu belum tentu dengan omongan. Itu kan penggunaan bahasa saja. Bahasanya, omongannya untuk menipu, itu berarti punya maksud. Jadi tidak ada yang salah pada bahasa, pada omongan itu nggak salah. Yang salah itu peniatannya. Yang teliti hatinya, pahami. Banyak ilmu itu untuk gunanya, paham gunanya. Kita dididik Allah, diberikan banyak ilmu untuk apa? Untuk mempermudah jalan hidup kita ke depan, mengarungi dunia. Kita diberikan mengerti banyak bahasa untuk mempermudah saling berhubungan, saling komunikasi dengan banyak bangsa. Itu bahasa. Untuk diucapkan namanya diomong. Omong itu untuk komunikasi. Banyak omong, banyak bohongnya belum tentu. Kalau bohong itu kan mempunyai niat untuk bohong. Kalau banyak omong memang Allah memberikan dia banyak pengetahuan bahasa. Jadi kembali kepada aslinya. Orang banyak omong, banyak berbahasa, bahasanya itu banyak mengerti, enggak apa-apa, bukan berarti dia itu penipu. Orang yang banyak ilmu itu banyak beraktivitas, menggunakan ilmunya untuk mempermudah hidupnya ke depan. Itu banyak ilmu. Orang yang banyak omong, banyak temannya. Orang yang banyak ilmu, mudah hidupnya. Nah, ilmu ada dua. Ilmu untuk mempermudah dunia dan ilmu untuk mempermudah kepada Allah. Nah, ilmu untuk mempermudah kepada Allah itu namanya wawasan tentang kemahaan Allah. Ilmu untuk mempermudah kepada Allah, kedekatan dengan Allah itu namanya wawasan tentang kemahaan Allah. Sehingga kita bisa bersandar kepada kemahaannya Allah. Karena kita bisa mendekat, mengetahui bahwa Allah itu maha menolong. Akhirnya kita bisa bergantung. Banyak ilmu mempermudah hidupnya ke depannya menjalani takdir yang Allah berikan. Ilmu yang paling bermanfaat, alamal insana malam ya'lam, yang Allah memberikan ketika kamu menjalani takdir. Di situ ada, oh ini ternyata, oh ini ternyata, ini ke depan mempermudah. Ilmu yang diberikan oleh Allah saat itu juga. Nah, Allah itu mendidik kamu dengan takdir. Jadi
Jangan membawa ilmu yang telah kau hafal. Tapi Allah mendidikmu dengan ilmu itu, apa yang kau jalani di depanmu itu pilih yang paling mudah untuk hidupmu. Itu namanya ilmu. Pengetahuan, kamu mengetahui mana yang termudah, mana yang agak kesulitan menjalaninya. Kamu milih yang paling mudah, di situ kamu bersandar kepada Allah. Itu namanya ilmu hal. Afdolu ilmi hal. Ilmu yang paling afdol. Yang paling penting itu ilmu untuk melakukan di hadapanmu. Disitulah alamal insana malam ya'lam. Allah mendidik di dalam takdirmu. Kamu mengetahui mana yang terbaik untuk kamu lakukan dan kamu yakin Allah meridhoi kamu. Karena kamu selalu bersama Allah, berlindung pada Allah dan menggantungkan, ya Allah Engkau yang memberikan kepastian terbaik, saya hanya bisa melaksanakan saja apa yang saya pilih ini. Aku yakin ridhomu bersamaku. Mantap. Paham semua saudaraku? Yes. Paham, Bro. Oke. Paham,